never complacent till we hit Oasis. Yang selanjutnya akan dibangun kayak the new Oasis. Yang anthemic banget menurut gue. Yang gue rangkum ke dalam Top 12 Oasis Anthem. Akhirnya jadi kisah legenda yang dikenal dengan The Battle of Britpop. Kalau lo pernah denger ya. You know I need a little break to get away for a holiday. So I can see the sun. Cause in the sun they say it's fun. If you can get some. Wake up to the deeper dimension. Asik. If I have sinned further, it is by standing on the shoulder of giants. Random absurd, tapi deep banget sebenarnya. Kayak beyond physical dimension gitu, asik. Lirik lagu ini sebagai the best words I ever wrote. Wow. You can take my soul, don't take my pride. Uy. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini mau bahas tentang Oasis. Oasis Band, iya dong tentunya, yang baru aja reunited, wow. Sebelumnya beberapa lagu Oasis sempat masuk juga tuh ya di episode Anthem, yaitu yang Crying Anthem dan Healing Anthem bareng Angga. Waktu itu gue juga sempat nyeletuk, mungkin gak ya mereka reunion. Beneran lo kejadian, gokil sih. Pas tanggal 27 Agustus, serempak ya di sosial medianya Oasis, Liam dan Noel Gallagher ngumumin tentang This is it, this is happening. Tickets on sale this Saturday, 31st August. Wow, for their reunion tour tahun 2025 nanti. Wih, setahu gue sih baru ada jadwalnya di sekitaran UK dan Irlandia ya. Nah semoga nih dengan bahas mereka di episode ini bisa jadi semacam panggilan untuk mereka datang ke sini. Amin. Aminin yang gede dong. Ada juga beberapa hal sinkron lain yang akhirnya bikin gue bahas Oasis di episode ini. Yang pertama, gue sempat ngerasa resonate banget sama salah satu lirik lagu yang waktu itu lagi sering gue dengerin yang ada kata Oasisnya. Yaitu lagunya Coldplay yang featuring Big Sean yang judulnya Miracles Someone Special. Ada liriknya di situ, never complacent till we hit Oasis. Nah pas gue kayak dengerin liriknya terus gue nyanyiin, kok kayak resonate banget nih Oasis di lagu itu gitu. Terus beberapa hari yang lalu, ini kocak sih, saudara gue yang lagi mau bikin acara minta tolong beliin air mineral Oasis. Kayak spesifik banget gitu, dia nyebut beliin Oasis dong gitu. Padahal kan banyak merek lain kan. Nah makin lah gue ngerasa terpanggil nih untuk bahas Oasis. Terus ditambah lagi gue nonton salah satu episode di podcastnya Robert Edward Grant. Ketika dia cerita tentang orang yang abis diinterview untuk jadi menteri luar negeri di negara baru. Yang namanya Bear to Will apa kalau gak salah. Gue juga gak tahu cara penulisannya gimana tuh ya Bear to Will. Yang pasti negara itu, calon negara baru itu yang dulunya adalah the old kingdom of Kush. The Kushite kingdom gitu katanya. Yang selanjutnya akan dibangun kayak the new Oasis. Atau semacam New Dubai. Wow, kesebut lagi kan Oasis di interview podcast itu yang bikin gue kayak, kenapa ya? Apa emang harus nih bahas gitu kan? Dan sebelum bahas bandnya, kita masuk dulu aja nih ke etimologinya Oasis ya. Dari etymonline.com disebut kalau Oasis itu directly from late Latin, oasis. Juga dari bahasa Yunani oasis yang artinya adalah fertile spot in desert. Titik subur di gurun pasir. Beuh, sesuatu yang dicari banget kan tuh. Apalagi sama kaum onta nih. Intinya dari clue-clue yang gue dapet, kok kayaknya emang harus nih bikin episode khusus untuk Oasis Anthem. Dan ya akhirnya gue pilih lah tuh ya lagu-lagu Oasis yang anthemic banget menurut gue. Yang gue rangkum ke dalam Top 12 Oasis Anthem. Awalnya kenapa band ini milih nama Oasis? Yang pasti bukan karena mereka nyari daerah subur di gurun ya. Jadi formasi awalnya itu adalah tahun 1991, justru namanya bukan Oasis dan belum ada The Gallagher Brothers ya. Awalnya cuma basisnya aja Paul McGuigan, terus gitaris Paul Arthurs, drummer Tony McCarroll, dan penyanyinya adalah Chris Hutton namanya. Terus mereka bikin band namanya The Rain. Terus karena kurang srek nih sama Chris Hutton, si Arthurs ngaudisi kenalannya, yaitu Liam Gallagher, yang akhirnya jadi pengganti vokalisnya.
Nah terus Liam ngasih ide nih supaya nama bandnya tuh diubah jadi Oasis. Yang mana dia terinspirasi dari poster tour in spiral carpets yang ada di kamarnya dan Noel zaman kecil. Yang mana di poster itu nyantumin nama tempat Oasis Leisure Center di Swindon untuk lokasi konsernya. Nah terus Oasis manggung tuh untuk pertama kalinya di tanggal 14 Agustus 91 ya di klub Boardwalk di Manchester. Terus Noel yang waktu itu kerja sebagai roadie untuk Inspiral Carpets, pergilah bareng anak-anak Inspiral Carpets untuk nonton bandnya Liam ini. Dan dia katanya terkesan banget. Terus si Noel langsung deketin Oasis untuk join dengan syarat kalau dia akan menjadi satu-satunya penulis lagu dan pemimpin band. Dan personil lainnya harus komit nih untuk serius ngejar commercial success. Nah si Arthur bilang, Noel tuh punya banyak hal banget yang ditulis ya. Ketika dia masuk, kami tuh adalah sebuah band yang suka ribut tuh perkara 4 lagu doang. Tiba-tiba pas ada Noel jadi banyak ide gitu. Terus akhirnya Oasis berhasil create sound yang digambarkan sebagai so devoid of finesse and complexity that it came out sounding pretty much unstoppable. Wow, jadi emang superhero-nya Noel nih ya. Luar biasa emang Noel ya. Walaupun akhirnya Liam juga ikutan nulis lagu, tapi kebetulan yang gue pilih ini semua ditulis oleh Noel Gallagher. Tapi tetap yang ada di hatiku adalah Liam. Langsunglah kita masuk ke top 12 Oasis Anthem versi Andari and the Theater of the Mind. Di urutan ke-12 ada Some Might Say. Some might say you get what you've been giving. Lagu ini dirilis sebagai single pertama pada 24 April 1995 dari album kedua mereka, What's the Story Morning Glory. Some Might Say berhasil jadi nomor 1 di UK Singles Chart dan mencapai 10 besar di Finlandia, Islandia, Irlandia, dan Swedia. Dari NME.com, gue dapat info kalau lagu ini juga merupakan lagu terakhir yang menampilkan Tony McCarroll sebagai drummernya. Karena dipecat nggak lama setelah lagu itu dirilis ya. Karena katanya adu argumen terus tuh sama si Noel. Terus Noel ngerasa McCarroll nggak cukup bagus lah untuk mainin lagu-lagu barunya. Akhirnya posisi drummernya digantiin sama Alan White. Lanjut lagi, menurut Alan McGee, co-founder Creation Records ya, labelnya Oasis pada saat itu, ketika di interview Uncut Media tahun 98, dia bilang kalau Some Might Say adalah lagu yang menjadi katalis untuk pertarungan chart Roll With It-nya Oasis dan juga Country House-nya Blur yang udah berlangsung lama. Yang juga merupakan klimaks dari persaingan Oasis dan Blur yang udah ada dari tahun 94 ketika Supersonic dirilis barengan sama album Park Life. Nah terus Alan juga cerita di situ kalau dia yang udah temenan lama nih sama Damon Albarn, ngundang si Damon Albarn ke partinya Some Might Say untuk ngerayain lagu itu yang jadi nomor 1 di UK Singles Chart. Nah di party itu Liam ya being Liam gitu, semalaman nonstop nyala-nyala Damon Albarn. Katanya, nah, we're number 1 and you're not gitu. Dan itu sengaja dan bener-bener bikin marah si Damon Albarn. Waktu itu Liam tuh kayak baru umur 20 tahun gitu loh. Dan kebayangkan ya, masih umur segitu tuh kayak apa tengilnya Liam Gallagher ya kan. Katanya sampai akhirnya Damon cabut dari partinya. Sambil mungkin semacam mikir, F you Liam, I'm going to teach you a lesson gitu. Karena kalau versinya Damon Albarn nih pas di interview NME, dia bilang dia emang datang kan ke party itu, terus bilang ke Liam, well done gitu. Terus Liam tuh malah kayak manas-manasin dia gitu, kayak number fucking 1 gitu, kayak gue nomor 1 nih gitu kan, sama itu nomor 1 lah gitu. Di mukanya si Damon kan. Terus kata Damon, we'll see gitu. Jadi Damon kayak ngerasa dia dibully sama Oasis pada saat itu kan, termasuk Noel juga. Tapi dia harus tetap maju ya kan. Ya dong, maksudnya dibully terus pundung ya kan. Blur gitu loh. Nah itulah akhirnya cikal bakal yang bikin Blur mengubah tanggal rilis single Country House jadi barengan sama Roll With It. Padahal tadinya gak barengan gitu. And as a result,
Menang deh si Country House jadi nomor 1 di UK Singles Chart. Sementara Roll With It di posisi kedua. Wow, gokil ya. Kejadian itu akhirnya jadi kisah legenda yang dikenal dengan The Battle of Britpop. Kalau lo pernah denger ya. Nah kalau lo harus milih nih antara Oasis dan Blur, pilih siapa? Hayo, tulis dong di kolom komen ya. Balik lagi ke lagu Some Might Say. Kenapa gue pilih lagu ini? Karena kalau gue gak salah ingat ya, ini adalah lagu pertama Oasis yang gue temuin di salah satu album kompilasi alternatif tahun 90-an. Dan ini waktu itu ada di track kedua. Yang menurut gue annoying banget sih lagu ini dulu. Kayak berisik banget gitu. Nah tapi 20 tahun kemudian pas gue dengerin lagi, baru deh terkena ya. Soalnya kayak baru paham gitu. Apalagi pas bagian Some might say they don't believe in heaven. Go and tell it to the man who lives in hell. Some might say you get what you've been given. If you don't get yours, I won't get mine as well. Some might say we will find a brighter day. Kayak encouraging banget di momen-momen low gitu. Untuk bisa kok kita tuh ketemu hari yang lebih cerah gitu. So no worries lah, you get what you've been given. Jadi we're in charge to run the show. Itu sih menurut gue ya. Lanjut, Oasis song number 11 versi anthem adalah Boneheads Bank Holiday. Boneheads Bank Holiday pertama kali muncul sebagai bonus track on Oasis second studio album What's the Story Morning Glory di tahun 95. Gue baru tau lagu ini pas 2015 jujur ya, randomly played on my iTunes pas perjalanan healing sendirian yang udah sering gue ceritain itu tuh. Tepat banget soalnya liriknya ya dan pembawaan lagunya tuh kayak asik aja gitu. Kayak bener-bener vibe siap liburan. You know I need a little break to get away for a holiday. So I can see the sun, cause in the sun they say it's fun. If you can get some. Well, I could take a train or a boat or an aeroplane. Or I could steal a car, cause in a car you can go far. Just depends what kind of car you are. La 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 la. Sampai sekarang kalau denger lagu ini tuh kayak ya seru sendiri aja gitu kan. Apalagi liriknya seru terus mereka tuh ada chit-chatnya gitu loh ya di lagu itu di awal sama di akhirnya. Jadi kayak lucu aja gitu. Lanjut. Nomor 10 Oasis anthem adalah Rockin' Chair. Rockin' Chair lagu dari album What's the Story Morning Glory versi box setnya pada waktu itu yang rilis 4 November 1996. Gila ya, dulu tuh punya box set musisi favorit tuh rasanya kayak super keren banget gitu, eksklusif abis ya. Dan biasanya di box set ini emang ada koleksi lagu yang belum dirilis di studio album sebelumnya. Terus juga biasanya ada bonus artworks yang eksklusif di situ. Liriknya tuh yang lumayan kena buat yang lagi sendiri nih menurut gue adalah It's hard enough being alone, sitting here by the phone, waiting for my memories to come and play. It's hard enough sitting there, rocking in your rocking chair. It's all too much for me to take when you're not there. Woi, sabar ya buat yang lagi sendiri nih menurut gue soundtrack yang tepat ya. Karena kan ada kayak sense of rock and roll-nya gitu. Jadi walaupun sendiri udah hadepin aja gitu. Itu esensi musik rock sih menurut gue ya. Jadi walaupun kayak sebenarnya tuh esensi kesedihan. Cuma karena vibe-nya tuh rock gitu kan, aransemennya rock, jadi kayak menguatkan gitu. Lanjut di peringkat 9 versi anthem adalah Morning Glory. Yang udah pasti dari album kedua mereka ya, What's the Story Morning Glory. Gila dari tadi album Morning Glory terus ya yang terpilih ya. Karena menurut gue emang dahsyat sih album What's the Story Morning Glory ini. Fun fact tentang album ini yang gue dapet dari Digital Spy. Jadi cover album What's the Story Morning Glory itu diambil di Soho's Berwick Street by British graphic designer Brian Cannon. Yang juga bikin cover ikonik untuk The Verve dan juga Sweat ya.
Dan dia dipilih untuk ngerjain cover albumnya Oasis, katanya cuma gara-gara Noel tuh suka sama Adidas trainers yang si Brian pakai ini. Random juga ya Noel ya. Tapi seru sih, kayak intuitively connect aja gitu untuk akhirnya ngambil keputusan. Yang pasti lagu ini awalnya tuh anthemic banget sih menurut gue, kayak ada suara helikopter, terus ada gitar, tew 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 tew, tew 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 tew. Gue suka bagian yang need a little time to wake up, need a little time to wake up, wake up, need a little time to rest your mind. You know you should, so I guess you might as well. What's the story, morning glory? Well, you need a little time to wake up, wake up, wake. Kalau sekarang tuh gue nganggapnya kayak wake up to the deeper dimension. Asik. Lanjut dong ke lagu nomor 8 versi Anthem, yang gue pilih adalah The Hindu Times. The Hindu Times was released as the lead single from their 5th studio album Hidden Chemistry on April 2002. Hidden Chemistry ini adalah album pertamanya Oasis yang bareng personil baru, yaitu Andy Bell dari Ride ya, dan juga Jam Archer. Lagu ini berhasil jadi nomor 1 di UK Singles Chart dan menjadi lagu ke-6 mereka yang menjuarai chart di UK. Gokil. Judulnya catchy sih ya menurut gue, The Hindu Times gitu. Kayak megah aja gitu. Dan Noel katanya dapat nama The Hindu Times itu dari kaos yang dia lihat di charity shop gitu. Noel juga bilang katanya dia nentuin dulu judulnya sebelum bikin liriknya bahkan. Good decision sih menurut gue ya. Lagu ini juga dinobatkan NME sebagai one of the greatest indie anthems di tahun 2000-an. Gue suka yang bagian "Cause God give me soul in your rock and roll, babe. And I get so high I just can't feel it. In and out my brain, running through my vein. You're my sunshine, you're my rain. Oke, kita lanjut di nomor 7 ada Sunday Morning Call. Sunday Morning Call diambil dari album keempat mereka ya, Standing on the Shoulder of Giants yang rilis Februari tahun 2000. Di album ini Oasis kehilangan 2 founding members mereka, Paul Arthurs dan juga Paul McGuigan, dan beralih ke produser baru Mark Spike Stent ya untuk menggantikan Owen Morris. Nama album ini juga bagian dari proses semiosisnya Noel ketika dia lagi di pub terus dia ngeliat koin 2 pound gitu yang ada quote-nya Sir Isaac Newton, yaitu "If I have sinned further, it is by standing on the shoulder of giants." Nah terus sambil mabok itu dia nulis sebagian quote itu di bungkus rokoknya. Nah pas dia bangun paginya dia baca dia tuh tulisannya sendiri ya kan, yaitu "Standing on the shoulder of giants." Wow, luar biasa sih, aware banget ya dia sama clue-clue di sekitarnya gitu. Refnya juga catchy banget sih menurut gue. And in your head, do you feel what you're not supposed to feel? And you take what you want, but you don't get it for free. You need more time, 'cause your thoughts and words won't last forevermore. And I'm not sure if it'll ever work out right. But it's okay, it's alright. It's okay lah not to be okay gitu ya. Sebelum ada series K-drama itu, udah ada petuahnya duluan ya dari Noel di lagu Sunday Morning Call ini. Tentang it's okay not to be okay. Menurut gue sih tentang itu ya. Jadi pas gue dengerin lagu ini tuh kayak ngerasain apa ya, kesedihan yang mungkin gak gue sadarin gitu. Jadi pas dengerin lagu ini tuh kayak, oh mendadak melo. Yang tadinya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi pas denger lagu ini mendadak melo. Tapi kayak langsung ditenangin gitu sama Noel di lagu ini. Kita lanjut ke lagu ke-6 versi Anthem, ada Live Forever. Live Forever diambil dari album perdana mereka ya, Definitely Maybe di tahun 94.
yang terinspirasi dari Shine a Light-nya The Rolling Stones. Lagu ini berhasil menjadi single pertamanya Oasis yang masuk top 10 UK Singles Chart. Wow. Terus di tahun 2017, Liam Gallagher juga bilang kalau lagu ini adalah lagu favoritnya. Wih. Terus di Juli 2024 kemarin, the British Phonographic Industry certified the song triple platinum. Wow. Dan setelah Oasis reunion di Agustus 2024 kemarin ya, lagu ini mencapai puncak baru yaitu di nomor 8 di UK Singles Chart. Congrats! Dan emang lagu ini juga sempat heavy repeat sih ya di playlist gue zaman 2005-an. Pas abis nonton konsernya mereka di Bangkok Rock Festival. Yang mana waktu itu gue baru awal-awal siaran kan di Radio Prambors. Dan dapat titipan untuk interview mereka. Ya langsung girang lah gue. Dan jadi kayak semacam unforgettable experience ya. Ketemu langsung sama Liam, Noel, Andy Bell juga. Terus drummernya waktu itu Zach Starkey, anaknya Ringo Starr. Gue juga sempat cerita tentang ini waktu di episode Healing Anthem bareng Angga. Tentang celutukan-celutukan Noel dan Liam pas press conference yang sadis tapi otentik. Jadi kayak bikin gemes gitu ya. Kayak misalnya pas ada jurnalis nanya, gimana pendapat kalian tentang suaranya Chris Martin? Karena kan Coldplay baru naik tuh waktu itu. Terus Noel dengan tegas tanpa rasa bersalah bilang, annoying gitu. Langsung rame lah ya kan ruangan. Terus berikutnya pas MC-nya nanya lagi ke jurnalis, is there any other questions? Langsung pada gak ada yang berani angkat tangan. Akhirnya gue lah angkat tangan ya kan. Nanya tentang arti LG untuk seorang Liam Gallagher. Karena dia tuh sering banget foto-foto di depan logo LG apapun itu ya. Terus jawabannya large gitu, kayak maksudnya jorok gitu loh. Terus dia ketawa sendiri. Kayak lawak aja gitu tuh orang sih menurut gue nggak ada seriusnya ya. Tapi sangar ya kan Gallagher gitu. Jadi itulah yang membuat segitu berkesannya sih kalau ketemu langsung sama Liam Gallagher ya. Nah pas udah selesai tuh sesi tanya jawabnya, langsung lah gue ke depan ya kan, nodong foto bareng Liam. Liam, can I take a picture with you? Terus dia bilang, oh sure, sambil kayak ngerangkul gitu. Oh, masih berasa nih sampai sekarang rangkulannya kalau ngebayangin ya. Tapi sayangnya fotonya tuh udah lenyap bersama dengan Friendster si sosmed jadul itu ya. Jadi aku nggak bisa pamer di sini. Ya semoga nanti bisa tergantikan dengan foto yang baru ya. Amin. Nah lagu Live Forever waktu itu tuh kena banget di gue karena berasa banget rocknya kan. Dari drum awalnya dung tang tedung dung tang ya kan. Apalagi liriknya bener-bener kayak represent jiwa muda, rebelita, random, absurd. Tapi deep banget sebenarnya. Kayak beyond physical dimension gitu, asik. Apalagi yang pas bagian maybe I just wanna fly, wanna live and don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things they'll never see. You and I are gonna live forever. Woi, immortal inside. Itulah sekilas tentang Live Forever ya. Lanjut kita masuk ke top 5. Di posisi kelima Oasis Anthem ada Supersonic. Supersonic adalah debut singlenya Oasis yang rilis 11 April tahun 94. Dan masuk ke dalam debut albumnya ya, Definitely Maybe. Dan tahun ini Supersonic certified double platinum dari the British Phonographic Industry. Supersonic was written and recorded in a single day at the Pink Museum Studio. Dan kata Noel, dia nulis lagu ini setengah jam doang bro. Ketika teman-temannya yang di studio lagi break dulu, beli take away makanan gitu. Terus Noel milih di studio aja gitu. Dan bahkan sebelum teman-temannya balik, lagunya udah jadi. Sekilat itu. Lirik awalnya langsung kena sih ya di gue. I need to be myself. I can be no one else. I'm feeling supersonic. Give me gin and tonic. Terus sama sound awalnya juga kayak ada semacam trululung, kayak suara cairan lambung naik gitu. Menurut gue ya. Berikut peringkat 4 Oasis Anthem ada Stop Crying Your Heart Out. Second single dari album kelima mereka, Hidden Chemistry di tahun 2002. Lagu ini adalah salah satu crying anthem gue jujur ya, yang sempat gue bahas juga di episode Crying Anthem. Karena emang bisa banget bikin nangis sih.
Sebenarnya message-nya justru untuk semacam berhenti nangis deh gitu kan. Tapi melodi dan liriknya dan cara Liam nyanyi itu bikin deres air mata ya. Hold up, hold on, don't be scared. You'll never change what's been and gone. May your smile shine on. Don't be scared. Your destiny may keep you warm. 'Cause all of the stars are fading away. Just try not to worry, you'll see them someday. Take what you need and be on your way and stop crying your heart out. Wey. Jujur sampai sekarang lagu ini masih ampuh sih buat gue ya untuk jadi crying anthem. Karena kan emang masih suka muncul tuh ya momen-momen penyesalan ya kan. Momen penyesalan yang bikin miris terus nangis gitu. Terus dengerin ini, you'll never change what's been and gone. Jadi nggak bisa diubah juga gitu yang udah lewat. Jadi ya udah senyumin aja say. Bisa juga nih ya jadi soundtrack crying anthem kamu atau mungkin momen yang mana lo tuh harus move on tapi situasinya tuh kayak berat banget untuk move on gitu. Kayak keinget terus masa-masa yang udah lewat yang kayak bikin nyesel, yang kayak bikin gemes. Kenapa sih gue ngelakuin itu gitu. Just stop crying your heart out gitu kan. Move on aja. Lanjut kita masuk ke top 3. Di posisi ketiga pilihan anthem adalah Champagne Supernova. Champagne Supernova adalah the closing track dari album kedua mereka ya, What's the Story Morning Glory. Noel Gallagher bilang pas tahun 2005 kalau dia tuh masih belum nentuin sebenarnya lagu ini tentang apa sih. Dia sendiri nggak tahu ini tentang apa. Tapi sebelumnya di tahun 95 dia bilang ke NME kalau lagu ini tuh punya arti yang beda-beda ya, tergantung moodnya. Kalau lagi bad mood, being caught beneath a landslide di lagu itu artinya ya kayak suffocated, kayak tercekik gitu. Nah buat lo yang juga suka dengerin lagu ini, coba deh share ya. Apa arti lagu ini buat lo? Kalau buat gue, lagu ini tuh kayak perjalanan multidimension sih. Multidimension deh. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Jadi kayak paradoks gitu ya, terperangkap di tanah longsor. Tapi di dalam champagne supernova di langit. Nah kan berarti kayak melibatkan berapa dimensi tuh. Seru sih tapi ya lirik-lirik enigmatic gini. Jadi kayak justru bikin lebih personal gitu lagunya. Karena kan tiap orang jadi ada ruang untuk improve pemahamannya masing-masing. Ya gak sih? Lanjut di peringkat 2 versi anthem adalah Cast No Shadow. Cast No Shadow, lagi-lagi dari album kedua mereka ya, What's the Story Morning Glory. Dan setahu gue ya, What's the Story Morning Glory ini emang album terlarisnya Oasis dengan 22 million copies sold worldwide. Wah berarti emang gak salah pilih ya, karena emang sebagian besar lagu di top 12 Oasis Anthem ini diambil dari album What's the Story Morning Glory. Noel Gallagher nulis lagu ini untuk dear friend-nya Richard Ashcroft, vokalisnya The Verve ya. Di sleeve notes albumnya, Noel nulis di situ he dedicated the song to the genius of Richard Ashcroft. Terus Richard considered the song to be a great honor. Oh, so sweet banget ya. Dan Cast No Shadow ini adalah lagu terakhir yang ditulis untuk album ini. Lagu itu dibuat pas Noel lagi di kereta gitu untuk balik ke studio rekaman ya di Wales. Dan Noel bilang lirik lagu ini sebagai the best words I ever wrote. Wow. Tapi emang liriknya gila sih ya. Dari awal sampai akhir tuh kayak kena ke jantung gitu. Here's a thought for every man who tries to understand what's in his hands. What's in his hands? He walks along the open road of love and life, surviving if he can, surviving if he can. Bound with all the weight of all the words he tried to say, chained to all the places that he never wished to stay.
bound with all the weight of all the words he tried to say. As he faced the sun, he cast no shadow. As they took his soul, they stole his pride. Pride. Wah, dan ini menurut gue sih kena banget ya untuk kaum-kaum sun pride nih. Orang yang kayak bener-bener ngejaga banget pride-nya. Dan biasanya pas live performance, Liam sering ganti liriknya jadi You can take my soul, don't take my pride. Woi, kena kan ya untuk kaum sun pride gue menyebutnya. Alias orang-orang yang kayaknya attach banget sama gengsinya gitu. Pasti relate banget nih sama part tadi. Karena kalau jiwa kita lagi ditempa, biasanya pride kita kan juga dipertaruhkan kan. Dan menurut gue kocaknya, Liam tuh jadi kayak ketahuan banget kalau dia tuh juga kaum sun pride. Menurut gue ya. Lo boleh ambil jiwa gue, tapi jangan pride gue dong. Itu kayak berharga banget buat gue gitu. Karena kalau udah thanksin kan udah repot banget tuh ya. Kayak berat banget gitu untuk orang-orang yang memegang teguh pride-nya dia. Nah tapi kalau lagu ini untuk seorang Richard Ashcroft ya, si ganteng itu, berarti dia kemungkinan pernah ngalamin kayak gitu juga ya gak sih? Dan menurut hemat gue nih, lagu ini tuh kayak emang tentang orang yang lagi mencari jati diri. Termasuk ketika ngelewatin proses overwhelmed sama berbagai opportunities ya. Yang sebenarnya bisa dia ambil tapi penuh keraguan gitu. Untuk milih yang mana nih ya yang paling tepat ya. Dan ketika dia bisa ngenalin potensi dirinya dan mampu ngatasin rasa takutnya, dia bisa berhasil menjawab teka-teki kehidupan. Mungkin ya kayak Richard Ashcroft sekarang tuh yang emang sukses gitu kan. As he faced the sun, he cast no shadow. Yeah. Kalau lo udah berhasil kayak mengulik atau melihat diri lo seutuhnya gitu kan. Menghadapi rasa takut lo, menggali semua potensi yang lo punya. Lo bisa tuh berhasil ngelewatin momen-momen berat itu. Yeah. Itu menurut gue ya. Lanjut last but not least di posisi pertama Oasis Anthem versi Andari and the Theater of the Mind jatuh kepada Acquiesce. Cause we believe each other. Gila sih ya ini lagu jujur tadinya hampir nggak gue masukin. Tapi during the process ngeramu Oasis Anthem playlist gue dengerin lagi lagu ini dan dahsyat banget sih ya. Ini bener-bener soundtracknya Liam dan Noel sih menurut gue. Pas bagian Cause we believe in one another. Oh, langsung terharu gitu ngebayangin mereka akhirnya reunion sekarang ya. Selain itu di partnya adalah bagian semua liriknya sih menurut gue yang nanti mau banget gue nyanyiin. Tapi jangan kabur ya kamu ya. Acquiesce originally appeared as the B-side to Oasis' first UK #1 single Some Might Say in 1995. Karena lagu ini sepopuler itu walaupun B-side tadinya akhirnya dimasukin ke dalam album kompilasi B-side The Master Plan yang rilis tahun 98 setelah para fans di official website-nya minta untuk lagu ini dibikin inklusif. Terus Noel bilang pas di interview Sun Newspaper tahun 2006 kalau lagu ini dia tulis pas berangkat ke studio di Wales untuk rekaman lagu Some Might Say. Terus pas perjalanan, keretanya mogok. Wah, si Noel sering banget naik kereta ya. Dan dia terjebak selama 4 jam. Dan akhirnya dia nulis lah lagu itu gitu kan. Terus di kereta itu ada orang yang ngomong, Acquiesce, sambil teleponan gitu. Yang akhirnya dia denger kan, Acquiesce. Akhirnya dijadiin lagu deh. Gokil. Terus dia bilang katanya banyak orang yang ngira kalau lagunya ini tuh tentang dia dan Liam. Kayak gue tadi kan gue ngira kalau lagu ini tentang Noel dan Liam. Yang katanya pendapat itu justru bikin si Noel kesel banget. Karena di verse keduanya ada kata-kata to sing my soul to sleep and take me back to bed. Terus kata dia kalau gue nyari orang untuk bawa gue ke tempat tidur, yang pasti itu bukan Liam lah gitu. Wah segitu keselnya dia kayaknya ya sama adiknya sendiri. Kocak banget sih menurut gue nih kakak adik ya. Mereka tuh sebenarnya matching banget sebagai band gitu kan. Tapi kayak tengkar terus di real life-nya. Dan versus lagu ini itu dinyanyiin sama Liam Gallagher. Tapi chorusnya dinyanyiin sama Noel. Karena menurut Noel Liam tuh gak nyampe nada tingginya gitu. Oke marilah kita nyanyikan lagunya. Yang pertama gue suka di awal lagu ini tuh kayak ada anthemic partnya
What's the story Morning Glory ya, kayak well what's the story Morning Glory. Habis itu baru deh instrumen terus masuk ke lirik lagunya. I don't know what it is that makes me feel alive. I don't know how to wake the things that sleep inside. I only wanna see the light that shines behind your eyes. I hope that I can say the things I wish I'd said, to sing my soul to sleep and take me back to bed. Who wants to be alone when we can feel alive instead? Because we need each other, we believe in one another, and I know we're going to uncover what's sleeping in our soul. Wait, what's sleeping in our soul? Apa hayo yang tertidur di dalam sini? Jadi pas gue dengerin lagi, lagu ini tuh kayak ngungkapin, gue tahu kok kita bakal mengungkap nih ya, apa yang tertidur di jiwa kita. What's sleeping in our soul? Coba kalau kamu tahu gimana cara membangunkan yang tertidur di dalam diri, boleh tulis di kolom komen. Gemes sih emang ya kalau kita tuh ngerasa kayak jiwa kita tuh tertidur gitu. Kayak ngelakuin sesuatu tuh kayak zombie aja gitu, kayak nggak bener-bener fully alive. Nggak tahu nih gimana cara bangunin yang di dalam supaya bisa berekspresi sebaik-baiknya gitu. Karena mungkin udah kelamaan dicuekin. Nah, kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu ya, atau mungkin sampai sekarang kayak gemes aja pengen bangunin jiwa ini dan bisa berekspresi sebaik-baiknya, boleh deh tulis di kolom komen ya. Sharing-sharing aja gitu. Jadi inget anthem negara kita juga ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya semoga ya jiwa kita tuh bener-bener bisa bangun gitu kan. Dan menerangi sekitar bumi ini kalau bisa dan bahkan seluruh jagat raya. Asik. Segitu dulu pembahasan di episode kali ini ya. 12 lagu Oasis Anthem versi Andari and the Theater of the Mind. Kalau mau ngasih komen seputar Oasis, baik itu tentang The New Oasis ya, yang katanya dikasih nama Beer to Will ya. Yang tadi gue bahas di atas tuh tentang negara baru itu. Atau seputar Oasis Band yang baru reunited ini. Dan atau mungkin kamu juga mau sharing tentang apa aja lagu-lagu atau fun fact tentang Oasis yang kamu tahu, tulis di kolom komen. Atau mungkin seputar reunion atau kayak gosip-gosip desas-desus mereka bakal tour kemana lagi nih selain sekitar UK dan Irlandia, boleh tulis di kolom komen. Okay, thank you so much for watching. I'll see you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye!